Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat. Amin. Kalau kita ngomongin sakit kepala ya, ini bisa terjadi pada siapa saja. Bisa terjadi di mana saja. Bisa terjadi kapan saja. Ya, sakit kepala itu banyak jenisnya. Mulai dari yang ringan, mulai dari yang sedang, sampai yang berat. Sampai kadang mengganggu aktivitas, sampai aktivitas terbatas, sampai mengeluarkan air mata ya. Pokoknya banyak ya sakit kepala. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas 10 cara mengatasi sakit kepala yang bisa teman-teman lakukan di rumah. Nah, jadi yang sering sakit kepala, yang pernah sakit kepala, ya bisa melihat video ini supaya sakit kepalanya tidak sering datang. Jadi ada beberapa cara untuk mengatasi bahkan menghilangkan sakit kepala yang bisa teman-teman lakukan di rumah. Di antaranya yang pertama, minum air putih. Jadi cukupi kebutuhan air putih ini merupakan salah satu cara yang bisa teman-teman lakukan ya untuk mengatasi bahkan menghilangkan sakit kepala. Kok bisa dok dengan minum bisa menghilangkan bahkan mengatasi sakit kepala? Nah, jadi begini ya teman-teman, ketika teman-teman dehidrasi ya, ini bisa menyebabkan sakit kepala karena dehidrasi merupakan penyebab timbulnya sakit kepala tipe tegang ya, dan juga sakit kepala tipe migrain. Nah, jadi ketika teman-teman dehidrasi bisa saja sakit kepalanya timbul. Nah, dengan mencukupi kebutuhan air diharapkan teman-teman tidak dehidrasi. Jadi salah satu penyebab sakit kepalanya sudah kita atasi. Kemudian ketika teman-teman dehidrasi juga, ini juga bisa memperburuk kondisi sakit kepalanya karena teman-teman akan kehilangan fokus dan juga susah berpikir. Nah, karena dengan minum cukup air bisa mencegah, mengatasi bahkan menghilangkan sakit kepala ya, sebaiknya kalau memang teman-teman sering sakit kepala bawa air botol ya di tas ya ataupun di mobil ataupun dimanapun. Nah, jadi ketika teman-teman haus ya, ketika teman-teman rasanya kurang cairan ya, sebaiknya langsung minum ya supaya jangan sampai dehidrasi. Cara yang kedua adalah kompres kepala dengan air dingin. Nah, ketika teman-teman kepalanya sudah mulai cenut-cenut ya, sudah rasa-rasanya ingin sakit kepala ya, sebaiknya kompres dengan lap dingin ataupun dengan es. Karena dengan mengompres air dingin ataupun lap dingin ya, itu bisa mengurangi nyeri kepala. Apalagi kalau teman-teman memang sakit kepalanya itu sakit kepala sebelah. Nah, ini dia bisa mencegah ya pelepasan peradangan ya ke area kepala. Jadi dia bisa mengurangi sakit kepala. Cara mengompresnya itu gampang. Taruh bongkahan es ya, dilapisi dengan handuk ataupun kain, kemudian tempelkan di bagian yang sakit ya 10-15 menit. Nah, setelah itu sudah biarkan dulu ya, kasih jeda 15 menit kalau memang masih sakit. Kalau sudah hilang ya, ya sudah jangan dikompres lagi. Yang ketiga, gunakan heating pad ataupun kompres hangat. Nah, kalau tadi kan kompres dingin itu untuk sakit kepala tipe migrain ya, ataupun sakit kepala sebelah. Kalau teman-teman mengalami sakit kepala tipe tegang, nah ini gunakan heating pad ataupun kompres hangat. Nah, jadi sakit kepala tipe tegang ataupun tension headache, dan juga misalkan teman-teman mengalami sakit kepala akibat sinus ya, bisa menggunakan kompres hangat ini. Nah, jadi bagian ataupun area yang sakit, yang tegang itu dikompres dengan menggunakan heating pad. Kalau nggak ada ya pakai kompres hangat biasa ya, supaya otot-otot yang tegang terlalu lama ya itu bisa relaksasi. Jadi nyeri kepalanya berkurang. Kemudian dalam mengompresnya diharapkan teman-teman jangan kompres terlalu lama ya, jangan sampai lebih dari 20 menit ya. Jadi kompres saja 10-15 menit ya di bagian belakang kepala ataupun bagian yang sakit. Yang keempat, hindari penekanan di area kepala. Nah, jadi teman-teman ketika sakit kepala ya,
kalau masih ada atribut di kepala itu dilepaskan, misalkan bandana ataupun bandu ya, yang pakai topi ataupun yang rambutnya diikat ataupun yang menempel di kepala sebaiknya dikendurkan, dilepaskan ya, karena ketika kepala masih dalam penekanan ya itu akan memperburuk sakit kepalanya. Nah, kalau seandainya semuanya dilepaskan, nah ini diharapkan sakit kepalanya akan berkurang. Yang kelima, beristirahat di tempat yang gelap. Nah, ketika teman-teman sedang mengerjakan tugas ataupun bekerja, ya misalkan di rumah, menatap layar komputer, ya lampu terang, sakit kepala menyerang. Nah, ini diharapkan teman-teman istirahat dulu, ya matikan lampu, tutup tirai ataupun tutup jendela, ya supaya suasana menjadi lebih gelap. Nah, dengan suasana lebih gelap ini bisa mengurangi keluhan sakit kepala. Kalau seandainya teman-teman di luar, gimana dok? Ya, boleh pakai kacamata hitam ya supaya pandangan tidak terlalu terang ataupun silau. Yang keenam, jangan dulu mengunyah makanan yang keras. Nah, jadi ketika teman-teman makan ya, makan makanan yang keras, nah sedang sakit kepala pula ya, ini malah akan memperburuk kondisi sakit kepalanya karena otot-otot rahang akan bekerja lebih berat. Ini bisa membuat otot rahang menjadi tegang ya, itulah yang menyebabkan kenapa sakit kepalanya bisa bertambah parah. Nah, kalau teman-teman sedang sakit kepala, itu baiknya makanlah makanan yang lunak, bubur ataupun sejenisnya. Jadi otot rahang itu tidak bekerja terlalu keras dan juga tidak terlalu tegang. Yang ketujuh, melakukan peregangan. Nah, banyak ya orang sakit kepala akibat stres ya, akibat terlalu tegang ya, akibat terlalu kaku. Jadi diharapkan teman-teman bisa melakukan peregangan beberapa saat. Nah, ataupun teman-teman yang mengalami stres ya, itu bisa melakukan olahraga yang menyenangkan supaya tidak stres ya, yoga, meditasi ataupun jogging ataupun sebagainya. Kenapa dok perlu melakukan peregangan ya? Kadang teman-teman ya melakukan aktivitas ya, melakukan pekerjaan, badannya kaku, badannya tegang ya, otot-ototnya juga ikut tegang. Itulah mengapa bisa jadi sakit kepala. Jadi perlu rileks ya, perlu peregangan ya untuk menghindari stres. Yang kedelapan, melakukan pemijatan di bagian kepala. Nah, jadi ini merupakan cara yang sudah dikenal dari dulu ya, dengan melakukan pemijatan di bagian kepala ya, leher ya, kepala, pelipis ataupun bagian-bagian yang sakit lainnya. Nah, ini bisa meredakan sakit kepala. Nah, kalau seandainya teman-teman sakit kepalanya akibat stres ya, dengan melakukan pemijatan ini akan lebih rileks ya, membuat otot-otot tidak terlalu tegang. Kalau bisa saat sakit kepala jangan pijat sendiri ya, suruh orang memijatnya. Kenapa dok? Ya karena kalau seandainya orang memijatnya itu biasanya akan lebih menyenangkan, akan lebih rileks ya, pijat di bagian sakit ataupun di bagian yang terlihat tegang. Yang kesembilan, makan makanan pereda sakit kepala. Nah, jadi memang ada beberapa makanan yang bisa meredakan sakit kepala. Nah, jadi teman-teman diharapkan makanan ataupun mengkonsumsi makan yang mengandung magnesium. Nah, ketika teman-teman mengkonsumsi makanan yang mengandung magnesium ya, ini bisa menjaga sel-sel saraf ya, kemudian juga melebarkan pembuluh darah supaya oksigen ke otak juga lebih lancar. Nah, teman-teman bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung magnesium seperti pisang ya, bayam, kacang-kacangan ya, ataupun mengkonsumsi suplemen. Nah, tinggal pilih saja. Yang ke-10, minum teh jahe. Jadi ya, jahe ini bisa dibuat sebagai teh ya, karena bersifat sebagai anti nyeri ya. Jadi dia bisa meredakan nyeri sakit kepala teman-teman. Apalagi kalau memang teman-teman sakit kepalanya itu sakit kepala tipe tegang ataupun tension headache. Nah, dengan menggunakan ataupun meminum teh jahe ini ya, ini bisa meredakan sakit kepala. Nah, itu tadi teman-teman 10 cara yang bisa dilakukan di rumah untuk mengatasi sakit kepala, untuk menghilangkan sakit kepala yang sering timbul ataupun yang sangat mengganggu teman-teman. Tetapi ketika teman-teman sudah mencoba 10 cara tersebut, keluhan masih saja, ya sebaiknya konsultasikan ke dokter ya, jangan ragu-ragu. Nah, jadi kalau sudah dicoba maksimal ya hasilnya belum, berarti perlu bantuan obat ya untuk meredakan sakit kepalanya, dan juga perlu dilakukan pemeriksaan. Kenapa sih sakit kepalanya dan sakit kepala tipe apa? Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di share video ini. Tulis di komentar tentang pendapat ya, pengalaman, ataupun misalkan teman-teman sering sakit kepala itu karena apa. Salam sehat, sampai jumpa.